Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramlah dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Belajar Matematika Materi Perkalian Menggunakan Kalkulator Jari. Makalah ini dipresentasikan sebagai syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat 3. Belajar matematika materi perkalian menggunakan kalkulator jari. Belajar merupakan sebuah proses perubahan perilaku yang membutuhkan seni dan variasi dalam penyampaiannya. Oleh karena itu, pendidik sebagai agen pembelajar perlu selalu melakukan inovasi, sebagaimana membelajarkan matematika bagi peserta didik di usia sekolah dasar, tentu saja menuntut adanya kreativitas. Latar belakang masalah: matematika, khususnya materi perkalian, dianggap sulit dan membosankan bagi peserta didik. Sebagai guru, perlu melakukan variasi pembelajaran yang menarik. Belajar perkalian menggunakan kalkulator jari merupakan salah satu bentuk variasi pembelajaran matematika. Rumusan masalah: bagaimana cara menerapkan metode perkalian pada siswa melalui penggunaan kalkulator jari? Tujuan dan manfaat yang diharapkan. Tujuannya yaitu membuat belajar perkalian menjadi menyenangkan, memotivasi guru untuk lebih kreatif. Manfaatnya adalah peserta didik merasa belajar materi perkalian itu mudah, menjadi referensi bagi guru lain. Dasar teori yaitu keabstrakan matematika karena objek dasarnya abstrak, yaitu fakta, konsep, operasi, dan prinsip. Matematika sekolah adalah matematika yang telah dipisah-pisahkan dan disesuaikan dengan tahap perkembangan intelektual siswa, serta digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir bagi para siswa. Suyati 1999 dalam bukunya Gatot tahun 2000. Belajar perkalian menggunakan kalkulator jari. Kalkulator jari adalah cara praktis, mudah, dan menyenangkan menghitung perkalian bilangan asli menggunakan jari tangan. Secara lisan, kalkulator jari saya sebut sebagai katori. Hal ini untuk memudahkan komunikasi dengan siswa. Katori bersifat praktis, yaitu menggunakan alat yang mudah ditemui, yaitu jari tangan. Mudah karena cukup dengan memainkan jari tangan. Menyenangkan karena mengajak peserta didik belajar dengan cara bermain jari tangan. Bagaimana penggunaan katori? Nah, yang pertama, cara penggunaan katori ini bisa dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu kejar pertama, yaitu faktor dari 6 sampai dengan 10. Yang kedua, kejar 2, faktor 11 sampai dengan 15. Kejar di sini artinya kalkulator ekonomis jari tangan. Penyesuaian ijazah tingkat 3. Belajar matematika materi perkalian menggunakan kalkulator jari. Belajar merupakan sebuah proses perubahan perilaku yang membutuhkan seni dan variasi dalam penyampaiannya. Oleh karena itu, pendidik sebagai agen pembelajar perlu selalu melakukan inovasi, sebagaimana membelajarkan matematika bagi peserta didik di usia sekolah dasar, tentu saja menuntut adanya kreativitas. Latar belakang masalah:
Matematika, khususnya materi perkalian, dianggap sulit dan membosankan bagi peserta didik. Sebagai guru, perlu melakukan variasi pembelajaran yang menarik. Belajar perkalian menggunakan kalkulator jari merupakan salah satu bentuk variasi pembelajaran matematika. Rumusan masalah: bagaimana cara menerapkan metode perkalian pada siswa melalui penggunaan kalkulator jari? Tujuan dan manfaat yang diharapkan. Tujuannya yaitu membuat belajar perkalian menjadi menyenangkan, memotivasi guru untuk lebih kreatif. Manfaatnya adalah peserta didik merasa belajar materi perkalian itu mudah, menjadi referensi bagi guru lain. Dasar teori yaitu keabstrakan matematika karena objek dasarnya abstrak, yaitu fakta, konsep, operasi, dan prinsip. Matematika sekolah adalah matematika yang telah dipisah-pisahkan dan disesuaikan dengan tahap perkembangan intelektual siswa, serta digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir bagi para siswa. Suyati 1999 dalam bukunya Gatot tahun 2000. Belajar perkalian menggunakan kalkulator jari. Kalkulator jari adalah cara praktis, mudah, dan menyenangkan menghitung perkalian bilangan asli menggunakan jari tangan. Secara lisan, kalkulator jari saya sebut sebagai katori. Hal ini untuk memudahkan komunikasi dengan siswa. Katori bersifat praktis, yaitu menggunakan alat yang mudah ditemui, yaitu jari tangan. Mudah karena cukup dengan memainkan jari tangan. Menyenangkan karena mengajak peserta didik belajar dengan cara bermain jari tangan. Bagaimana penggunaan katori? Nah, yang pertama, cara penggunaan katori ini bisa dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu kejar pertama, yaitu faktor dari 6 sampai dengan 10. Yang kedua, kejar 2, faktor 11 sampai dengan 15. Kejar di sini artinya kalkulator ekonomis jari tangan. Cara menggunakan katori ini adalah sebagai berikut. Identifikasi formasi jari pada kejar 1 mulai bilangan 6 sampai dengan 10. Jari kelingking menunjukkan nilai 6, jari manis menunjukkan nilai 7, jari tengah menunjukkan nilai 8, jari telunjuk menunjukkan nilai 9, jari jempol menunjukkan nilai 10. Contoh kejar 1, kita akan mengalikan bilangan 8 dikali 7. Nah, mari kita buka kedua telapak tangan kita. Jari-jari pada telapak kiri dan telapak kanan masing-masing mewakili bilangan 5. Untuk mengalihkan dua bilangan tadi, 8 kali 7, kita menunjukkan angka 7 itu lipat 3 jari tangan kanan. Ini 6, 7. Untuk menunjukkan angka 8, lipatlah 2 jari tangan kiri. Ini 6, 7, 8. Berarti 8 kali 7. Jari-jari yang tidak kita lipat mewakili puluhan. Yang tidak kita lipat ini puluhan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 puluhan. Jari yang kita lipat ini menunjukkan mewakili satuan. Nah, satuannya berarti di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 3. Nah, caranya bagaimana untuk menunjukkan 8 kali 7 hasilnya? Kita jumlahkan jari-jari yang kita lipat. Ada 5 jari-jari, artinya berarti ada 50.
2, 3, 4, 5. Ini tadi menunjukkan puluhan, berarti ada 50. Jari-jari yang kita lipat pada tangan kanan dan tangan kiri, yaitu ada 2 dan 3, itu dikalikan. Jadi 2 kali 3 itu sama dengan 6. Jadi 8 kali 7 itu tadi nilainya ada 50 ditambah 6, berarti nilainya 56. Untuk identifikasi formasi jari pada kejar 2, mulai dari angka 10 sampai dengan 15. Yang jari kelingking itu 11, jari manis itu 12, jari tengah 13, jari telunjuk 14, jari jempol 15. Cara mengoperasikannya, untuk perkalian angka 10 sampai dengan 15 hampir sama seperti perkalian 6 sampai dengan 10. Bedanya kita simpan dulu angka 100. Misalkan kita akan mengalihkan bilangan 11 kali 12. Kita simpan dulu angka 100 di pikiran kita, kemudian tunjukkan angka 11 dengan melipat jari tangan kanan. Nah, jari tangan kanan kita angkat, melipat 4 jari tangan kanan. Nah, di sini 11. Dan angka 12 dengan melipat 3 jari tangan kiri. Nih, 11, 12. Pertama, kita jumlahkan jari yang tidak dilipat. Nah, yang tidak dilipat tadi ini ada 1 dan 2 di sini. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dan kalikan jari yang tidak kita lipat. Yang tidak kita lipat itu ada 1 dan 2, itu dikalikan 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi 11 kali 12, yaitu ada di pikiran kita itu ada 100, ditambah tadi 1 tambah 3 itu menunjukkan puluhan, 1 tambah 2 itu menunjukkan puluhan, berarti ada 30. Dan 1 kali 2 itu menunjukkan satuan, itu berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi 100 tambah 30 tambah 2 itu jadi 132. Dalam menghitung katori ini kita membutuhkan metode pendamping. Contohnya di sini untuk memudahkan cara mempraktekkan kalkulator ini adalah menggabungkannya dengan metode make a match. Penulis di sini menyarankan menggunakan metode pendamping make a match ini supaya pembelajaran matematika materi perkalian itu menjadi lebih menghidupkan suasana belajar. Jadi anak-anak akan lebih tertarik dalam mempraktekkan kalkulator jari ini. Simpulan, kalkulator jari memberikan visualisasi proses berhitung. Hal ini akan membuat anak mudah melakukannya. Dapat melatih menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Gerakan jari-jari tangan akan menarik minat anak. Mungkin mereka akan menganggapnya lucu. Yang jelas mereka akan melakukannya dengan gembira. Kalkulator jari relatif tidak memberatkan memori otak saat digunakan. Alatnya tidak perlu dibeli, tidak akan pernah ketinggalan atau terlupa di mana menyimpannya, dan tidak bisa disita saat ujian. Saran bagi guru yaitu yang pertama, guru disarankan menggunakan kalkulator jari dalam pembelajaran matematika, khususnya materi perkalian untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Guru disarankan dapat menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif dalam pembelajaran matematika untuk pokok bahasan lain. Saran bagi sekolah, yang pertama, memberikan dorongan bagi guru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa
sehingga mutu sekolah meningkat. Yang kedua, memotivasi guru agar lebih memperluas wawasan dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Saran bagi institusi yaitu mengupayakan peningkatan mutu pendidikan di tingkat sekolah, khususnya tingkat sekolah dasar. Demikian makalah yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.